Ya, jadi Bapak Ibu bisa buka akun Cintanya ya. Caranya sebetulnya bisa ini ada login ya, ini ada login. Nah, kalau Bapak Ibu buka login kan ada username dan password ya, tinggal kita masuk saja di situ. Nah, nanti akan muncul halaman kita gitu. Nah, kita tinggal di sini eh, klik my profile aja di sini. Ya. Nah, nanti akan muncul halaman utama kita seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebetulnya yang bisa kita optimalkan itu yang biasanya teman-teman dosen belum optimalkan. Pertama adalah di sini Bapak Ibu ada main sintak ya di sebelah kanan. Nah, kita bisa di sini ada main sintak Bapak Ibu. Nah, kita kalau kita klik bisa muncul eh, beberapa macam akun yang harus kita synchronize gitu. Nah, cara yang paling gampang sebetulnya kita sinkronisasi Bapak Ibu. Sinkronisasi akunnya Bapak Ibu ya. Pertama kalau Bapak Ibu punya di sini dokumen Scopus, kita bisa tinggal klik di sini ada request synchronization. Nah, kalau kita klik request synchronization, tinggal kita klik yes send request gitu. Nah, nanti dia akan mungkin beberapa menit akan melakukan proses sinkronisasi seperti itu. Nah, itu kalau Scopus. Nah, kalau WOS, Web of Science, biasanya kan artikel kita yang di Scopus itu kadang terindeks Web of Science juga Bapak Ibu. Nah, itu yang hampir banyak semua dosen belum punya akun WOS Bapak Ibu. Nah, itu kan sayang ya, karena itu bisa menambah eh, nilai cinta kita. Nah, cara settingnya untuk memasukkan Web of Science, Bapak Ibu bisa buka ini di profilnya Bapak Ibu ada update profil di sini di pojok kanan atas Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik itu ada halaman update profil. Nah, tinggal kita isi nih, misalnya Bapak Ibu Scopus ID-nya berapa gitu kita masukkan. Kemudian ada Web of Science Research ID-nya berapa itu kita masukkan juga supaya dari sistem Sinta sendiri bisa akses Web of Science-nya. Nah, lalu yang ketiga Garuda ID Bapak Ibu. Nah, ini juga yang biasanya teman-teman belum punya nih Garuda ID. Nah, Garuda ID itu misalkan kita menulis jurnal Sinta ya, kan ada Sinta 1 sampai 5. Nah, dia ada nilainya juga tuh Bapak Ibu, bisa masuk ke sana gitu. Jadi kita bisa masukkan Garuda ID di sini seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya web of science-nya, kita coba ya. Misalkan Bapak Ibu belum punya web of science-nya, kita tinggal kalau dulu namanya Pablon Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Dulu itu namanya Pablon, Publon gitu. Sekarang tuh namanya Web of Science. Web of Science. Nah, tinggal kita klik aja di Google ya. Nanti bisa kita klik di sini Web of Science. Nah, lalu muncul halaman seperti ini kan. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya, tinggal kita daftar aja nih di sini nih. Ya, misalkan selain institution gitu ya. Kita bisa klik di sini register Bapak Ibu. Nah, tinggal kita ikuti langkah-langkahnya seperti email, lalu ada password dan lain-lain gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu punya akun Web of Science. Nah, seperti itu. Nah, enaknya akun Web of Science ini kita tadi ya seperti yang sudah dipaparkan tadi, kita bisa melihat track record proses review kita, proses editor kita gitu. Nah, kita bisa lihat. Saya coba yang punya saya dulu ya. Nah, jadi ini sebagai akunnya peneliti gitu. Kita bisa melihat di sini ada menu ya. Lalu kita klik profil. Nah, di sini ada my record Bapak Ibu. Nah, di sini ada grant-grant kita bisa ditambahkan. Lalu ada tadi ada editorial record gitu ya. Di sini juga ada internet ilmuwan.
Ini internetnya agak susah Bapak Ibu. Tapi di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat semua kayak publikasi Bapak Ibu yang ada di Web of Science. Lalu ada eh, grant juga kalau Bapak Ibu dapat grant, peer review, editorial report, dan editorial board membership gitu. Nah itu bisa menambah poin-poin cinta kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya buka akun Web of Science, nanti bisa diupdate nih proses-proses editorial boardnya. Nah, ini muncul ya. Ini kan dulu ada nih, saya dulu kan di Bidang Kajian Akuntansi gitu. Nah, itu eh, prosesnya memang tidak otomatis Bapak Ibu. Jadi harus misalkan kalau Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ketika selesai melakukan review kan biasanya ada notifikasi ya, Bapak Ibu ya. Misalnya gini. Oh, ya, nah, ini. Jadi proses kita memasukkan ke Web of Science itu bisa ada beberapa Bapak Ibu. Pertama adalah misalnya kita dapat sertifikat ya, kan dapat sertifikat review seperti ini nih. Nah ini bisa kita langsung forward ke lainnya seperti ini ya. Ini kita dapat acknowledge kalau kita pernah melakukan review gitu. Nah caranya kita bisa klik forward di sini. Nah, kita ke namanya review webofscience.com gitu Bapak Ibu. Nah, kita kirim ke sana. Nah, fungsinya adalah ini. Nah, ini ada review webofscience.com. Jadi tujuannya supaya data reviewer kita, history reviewer kita baik di jurnal nasional maupun internasional bisa record ke Web of Science. Nah, itu penting untuk portofolio Bapak Ibu ada undangan menjadi reviewer, menjadi editor gitu kan. Itu nanti kepake sekali gitu. Nanti dikirim, jadi nanti website akan secara otomatis membalas, oh kita perlu waktu 3 hari ini untuk melakukan verifikasi gitu. Nah kalau Bapak Ibu recording editorial biasanya kita tinggal ketik di sini editorial editor editor web of science. Jangan lupa. Kalau review, kalau editor saya agak lupa ya. Coba editor web of science. Oh iya, ini ya. Jadi bedanya kalau editor, Bapak Ibu bisa ketik di sini edit dan at Web of Science. Jadi di sini, nah gitu ya, ada edit at Web of Science. Jadi kita mengirimkan track record editorial buatnya Bapak Ibu ke Web of Science. Nah, contoh gambarannya seperti apa? Nah, kita lihat editor record ya di sini. Nah, seperti ini nih. Jadi dulu saya waktu itu masih rajin, Bu. Jadi yang jurnal JKA itu saya forward juga seperti ini gitu. Jadi ada recordnya. Ini udah lama ya 2020. Iya. Ini yang lama. Habis itu saya tidak pernah mengirimkan lagi sih yang proses editor. Nah akun-akun ini yang seharusnya biasanya Bapak Ibu rajin update gitu di sini. Nah ini yang proses review ya Bapak Ibu ya. Kalau proses review, kalau misalkan jurnal Scopus biasanya dia sudah kerjasama dengan Web of Science. Nah, biasanya dia sudah otomatis nih masuk ke sini ke Web of Science gitu. Nah, ini kan ada beberapa reportnya 2024 gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk sini.
Nah, fungsinya nanti di sini tuh saat ini belum ada Bapak Ibu, tapi nanti akan ada sih, seingat saya. Nah, kalau kita lihat di sini, oh, ya, kalau kita lihat datanya Bapak Ibu di sini di bagian matrix nih. Nah, bagian matrix ini sebetulnya, oke, kita coba dari awal ya Bapak Ibu. Jadi cara untuk kita melihat apa yang harus bisa dioptimalisasi sebetulnya berdasarkan matrix Bapak Ibu. Nah, kita bisa cari di sini misalkan nama saya ya, atau nama saya gitu. Iya, Purbo. Nah, ini kan akan muncul ya, kalau kita klik nama saya akan muncul nama-nama yang mirip gitu ya, Hayatullah segala macam gitu. Nah, kita bisa klik di sini, Hayatullah Musyafi. Nah, di sini ada kolom matrix Bapak Ibu. Nah, kolom matrix ini yang eh, sekaligus sebetulnya kayak KPI kita gitu. Jadi kita itu harus melakukan apa dari sini. Jadi biasanya saya bekerja atau melakukan produktivitas publikasi maupun yang lain dari sini gitu loh, dari matrix ini. Nah, ini kan muncul ya, ada scoring publication, ada di sini Scopus non artikel, ini biasanya conference nih. Nah, yang memang kenapa tahun ini saya mengejar conference, karena pertama dari publikasi sendiri itu dibatasi Bapak Ibu. Kayak artikel kuartil 2 maksimalnya dia 2 gitu. Jadi masing-masing ada 2, ada batasannya. Tapi kalau setiap komponen kita penuhi, misalkan dari conference proceeding, itu masih banyak yang belum nih bisa dioptimalkan. Oleh karena itu tahun ini saya fokusnya ke proceeding conference Scopus gitu. Nah, ini juga citasi juga berpengaruh. Kalau ini di bagian Garuda Bapak Ibu, ini artinya artikel Bapak Ibu yang disinta. Tuh, kan Bapak Ibu untuk keluaran PKD kan pasti ada yang harus syaratnya harus cinta gitu, atau jurnal biasa yang non cinta gitu ya. Nah, ini sama punya nilai Bapak Ibu. Apalagi kan kalau Bapak Ibu, seingat saya ada kewajiban publikasi ya untuk mahasiswa ya. Nah, itu seharusnya bisa meningkatkan skor cinta kita Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini ada Garuda gitu kan. Proceeding juga ada. Kemarin kalau nggak salah kan UGJ sudah ada conference proceeding ya. Itu juga bisa dihitung Bapak Ibu, di sini ada conference proceeding gitu. Nah, ini juga yang Bapak Ibu bisa manfaatkan nih. Ada buku ajar, buku referensi monograf. Ini nilainya cukup tinggi Bapak Ibu. Selain ada kewajiban asisten ahli ya, minimal atau lektor itu kan dalam 3 tahun harus membuat buku ya. Nah, itu nanti biasanya nih teman-teman dosen itu tidak memasukkan buku di Sinta gitu. Nah, nanti kita lihat ya, kalau dari akunnya OGJ itu banyak juga yang tidak memasukkan buku, karya bukunya Bapak Ibu ke Sinta gitu. Padahal itu nilainya cukup tinggi nih. Bisa 40 untuk buku referensi dan 20 untuk buku ajar. Nah, ini juga yang suka jarang dimasukkan ya. Ini ada hak cipta gitu. Tadi Pak Rektor sendiri target keluarannya paten ya, wih, luar biasa. Eh, Berat sih Bapak Ibu paten. Karena paten sederhana aja, saya lagi ngurus paten sederhana Bapak Ibu. 1 tahun itu proses administrasi saja Bu. Jadi bolak-balik saya proses administrasi ini ada yang salah, nunggunya 3 bulan gitu. Yang bikin malas sebetulnya karena proses tunggunya lama Bapak Ibu. Jadi 1 tahun baru proses administrasi gitu. Jadi nggak gampang sih Bapak Ibu, kita ada paten ya, tapi mungkin bisa nanti kalau Bapak Ibu punya paten itu akan bagus sekali gitu. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu penuhi ini. Biasanya yang paling gampang hak cipta ya. Cuma sekarang dibatasi 2, maksimal itu 2 per tahun. Nah, ini bisa bisa dapat lumayan gitu untuk cintanya. Lalu ini biasanya kalau jumlah penelitian sedikit, terus pengabdian juga hanya 1 2 ya, nggak terlalu signifikan. Tapi nah, ini nih Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu lihat di sini memang masih nol ya editor jurnal yang terintegrasi dengan Upload gitu di sini. Nah ini belum ada fiturnya, tapi kedepannya mungkin bisa jadi akan ada fiturnya gitu. Ketika sudah ada integrasi dengan Web of Science, nilainya akan lebih meningkat. Nah satu lagi yang biasanya jarang sekali dilakukan oleh dosen adalah update luaran penelitiannya Bapak Ibu, yaitu produk dan prototipe gitu. Nah padahal kalau kita biasanya kalau di teman-teman pendidikan nih yang paling banyak gitu, karena kan setiap riset biasanya luarannya adalah bahan ini ya produk ya, bahkan bisa produk gitu, tidak hanya prototipe gitu. Kalau kita di sosial ekonomi kan agak susah ya Bu, ya, untuk produk. Nah, ini saya pun baru satu yang dimasukkan, sebetulnya masih ada 6 lagi, cuma belum sempat saya masukin gitu ke produk teknologi. Tapi prototipe ini sudah banyak, ada 27, karena verifikasi produk dan prototipe ini gampang. Biasanya kita definisikan dulu ya seperti apa sih produk dan prototipe. Kalau kita biasanya kalau produk itu kan identik dengan kan, teknologi, kemudian identik dengan barang gitu ya. Nah sebetulnya produk juga sama Bapak Ibu. Jadi contohnya kayak Bapak Ibu di bidang pendidikan nih, Bapak Ibu menulis media ajar berbasis STEM augmented reality gitu ya. Nah itu bisa tuh sebagai prototipe gitu, bisa dimasukkan. Karena nilainya cukup gede, Bapak Ibu 40 gitu. 40 kalau kita lihat 40 aja dikali. Ini kan ada maksimalnya nih selama 3 tahun itu maksimal 6 yang diakui. Berarti ada potensi 240 nilai cinta Bapak Ibu gitu yang bisa masuk. Begitupun dengan produk gitu. Produk juga sama 240 gitu. Nah, kalau misalkan di ekonomi nih seperti apa prototipenya? Bisa saja Bapak Ibu, contohnya misalkan ada rekan saya di bidang SDM Bapak Ibu membuat apa ya, berbasis Excel. Jadi membuat kayak rubrik untuk apakah karyawan ini stres atau enggak gitu, apa ya namanya istilahnya, workload gitu ya, workload atau oh ya burnout ya, burnout atau enggak gitu. Nah cukup buat berbasis Excel, jadi nanti akan kan kita biasanya berbasis teori ya, ada teorinya gitu. Kalau sama teman saya ada teorinya, pendekatannya apa, tinggal kita sesuaikan. Nah itu bisa disebut sebagai prototipe Bapak Ibu gitu. Nah kalau kita misalkan di publish ya, itu juga bisa disebut sebagai produk gitu. Jadi sebetulnya sangat sangat berpotensi sekali kalau kita lihat ya. Saya coba izin mungkin melihat dari UGJ gitu. Terakhir saya lihat sih masih banyak yang belum memanfaatkan produk dan prototipenya gitu. Jadi bisa bisa itu bisa sangat membantu peringkatnya Bapak Ibu sih. Coba kita lihat ya di algoritma Gunung Jati, swadaya Gunung Jati. Nah ini kan transfer overallnya segini ya Bapak Ibu ya. Nah sebetulnya masih masih bisa dioptimalkan sekali nih Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat kan di sini ada Bu Setiani ya, ada Pak Sandi gitu. Yang kedua, nah kemarin saya lihat Bu Setiani di matriksnya coba buka. Bu sudah hak cipta juga belum dioptimalkan ya Bu Setiani ya. Ini kan masih bisa nih. Biasanya kalau luaran hibah kan ada hak ciptanya ya Bu ya. Nah itu saya juga malas sih Bu masukin ke Sinta. Biasanya salah satunya kita malas juga masukin ke Sinta gitu Pak. Tapi lumayan Hamki bisa meningkatkan itu. Nah kalau kita lihat dari Bu Septian ini produk dan prototipnya nol gitu. Padahal Bu Septian ini kan pendidikan ya, itu luarannya banyak sekali berupa produk dan prototipe. Jadi potensinya sebetulnya bisa bisa ribuan nih Sinta skornya Bu. Sebetulnya seribu di atas gitu kalau saya lihat ya. Di sini dari risetnya Ibu aja di tahun ini kan ada grand penelitian penelitian terapan ya. Ini aja udah pasti berbentuk minimal prototipe nih, produk digital learning gitu. Ini kan pasti prototipe keluarannya. Ini bisa bisa kadang satu penelitian bisa
bisa lebih dari satu prototipe atau produk bahkan ya. Nah, apalagi kayak teman-teman mungkin di bidang sipil atau pertanian itu kan sangat produk minded ya, itu sangat-sangat bisa sekali gitu. Lalu ini Bu Setiani juga penerapan digital learning environment gitu ya. Nah ini pasti produk juga gitu. Jadi banyak banyak produk dan prototipe yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan skor cinta. Jadi seharusnya kalau bisa dimanfaatkan nih, ini skornya Bu Setiani bisa di atas 1000 gitu, skor cintanya seperti itu. Kita contohkan satu lagi, misalkan siapa ya yang ada di sini siapa? Bu Wiwit, Bu Wiwit. Oh, Ferry ya. Oh, Ferry nggak ada. Ada Bu Farida nih, Bu Farida. Bu Farida ada nih, Bu Farida juga sebetulnya bisa bisa di walaupun di FISIP ya Bu ya. Ini bisa sekali loh Bu. Apalagi ini desain komunikasi visual. Nah itu pasti hari-harinya kan produk dan prototipe semua ya Bu ya. Misalkan alat apa gitu atau desain apa gitu, itu kan produk dan prototipe gitu. Nah ini sangat bisa sekali. Nah kalau kita lihat di Matrix dulu deh, seharusnya sih belum. Nah, di Matrix di sini masih nol Bapak Ibu. Berarti kan masih bisa dioptimalkan nih untuk sintas skornya. Nah, kalau kita lihat di hasil risetnya, peran global ambassador ini kan data primer ya biasanya. Tapi kalau mau dibuat produk itu bisa juga. Misalkan buat buku panduannya gitu kan, itu bisa bisa sebagai prototipe atau produk. Jadi panduan untuk eh, brand ambassador bagi remaja. Nah, itu bisa disebut sebagai prototipe pada produk. Oke, penelitian contohnya Pak Ita. Oh iya, Pak Ita misalkan pembuatan aplikasi gitu ya. Risetnya belum selesai misalkan Bu ya, Pak yang ini ya. Nah, sebetulnya bisa Pak. Kayak kayak contohnya misalkan saya nih Pak. Saya sedang mengembangkan ini ya, apa namanya namanya smart box gitu. Jadi IoT Internet of Things, kita membuat smart box untuk anak usia dini gitu. Nah ini sama saya kolaborasi dengan dosen usia dini ya untuk pengembangan produknya gitu. Nah di tahun pertama prototipe saya adalah berbasis smart box biasa. Nah di tahun kedua itu muncul ada versi gamifikasinya. Nah yang di prototipe adalah tadi ada penambahan prototipe. Karena kalau kita lihat di tingkat kesiapan teknologi ya, itu kan masuk TKT 5. Nah, TKT 5 itu sebenarnya luas banget ya. TKT 5, TKT 6 ya. Bisa kita penambahan fitur, itu bisa kita klaim sebagai prototipe. Gitu. Jadi bisa menghasilkan dua. Nah, kayak saya selain tadi ada IoT-nya, saya juga mengambil kan kalau IoT kan ada websitenya Bu ya. Nah, website itu bisa kita sebagai prototipe gitu. Seperti itu. Jadi dalam satu riset bisa menghasilkan banyak produk dan prototipe. Nah itu mungkin yang bisa dari para aktor bilang ya bahwa tadi tuntutannya lumayan berat nih di setiap research group ada produk gitu ya, ada produk atau jasa. Nah sebetulnya produknya yang simpel-simpel seperti itu Bapak Ibu. Kayak misalnya waktu saya paparan di sekolah tipe 2 di TKMP ya, itu saya menunjukkan bahwa kami di riset akademis punya namanya ini Bapak Ibu, salah satu yang saya tunjukkan adalah ada namanya pos aksi gitu ya. Jadi sistem informasi berbasis AI ya saya cukup tunjukkan ini dari juri itu meyakinkan gitu karena kan salah satu luaran dari pendampingan kan mereka harus ada pencatatan keuangan gitu ya. Nah saya tunjukkan seperti ini gitu. Ini salah satu produk saya yang dari point of sale. Jadi teman-teman UMKM bisa memasukkan barang seperti ini. Ini juga hasil riset ya, jadi bukan biaya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah banyak
yang bisa dimanfaatkan sebetulnya Bapak Ibu dari produk dan prototipe. Ruang lingkupnya bahkan sampai kayak kalau di UGJ ada terapan ya Ibu, D4 atau D3. Oh, enggak. Belum ada ya. Jadi kalau di kami ada terapan Bapak Ibu D4 gitu. Nah luarannya itu kan hampir mayoritas produk ya. Nah itu bisa langsung diklaim. Atau waktu dulu saya juga pernah di lembaga inovasi Bu, saya dulu itu kan di teman-teman elektro itu banyak tuh yang skripsinya itu berbasis produk semua itu. Nah itu kan pasti dosen-dosennya juga lebih advance gitu. Nah dia yang IPA, yang sains ya biasanya mayoritas berbasis produk. Nah itu bisa bisa dimanfaatkan sekali. Terutama seperti di bidang pendidikan juga sangat banyak gitu produk dan prototipnya itu yang bisa dimanfaatkan. Nah ini kalau di UGJ saya masih sering berkolaborasi biasanya sama Pak Sandi Bu. Saya sama Pak Sandi itu sering tahun ini saya kolaborasi untuk hibah diknya dengan Pak Sandi. Nah kalau kita lihat Pak Sandi itu kan sintanya sudah 500 ya. Kalau kita lihat produk dan prototipnya ini pasti ada produknya karena nah, lihat di sini ada Bapak Ibu ya. Pak Sandi ada produk dan prototipnya karena memang dengan saya biasanya. Jadi kalau salah satu dari tim itu memasukkan produk dan prototip, dia akan otomatis terupdate juga di author yang lain. Gitu. Jadi cukup satu orang yang update. Nah ini dari contoh Mas Andi aja dia sudah bisa dapat 80 tambahan nih dari satu prototip dan satu produk gitu. Makanya nilai cintanya cukup besar ya 500 gitu. Dari situ aja bisa upgrade 500 poin Bapak Ibu dari produk dan prototip. Nah, itu lumayan sekali. Contoh lagi misalkan di akuntansi ya karena saya lihat sih banyak yang akuntansi. Akuntansi juga bisa misalkan Excel Excel berbasis SAK, EMKM gitu ya misalnya. Atau Excel pelaporan keuangan berbasis akuntansi syariah misalnya. Nah itu berupa produk juga Bapak Ibu. Kan biasanya kita kan di pengabdian ya, di pengabdian kan kita ada pelatihan apa gitu. Nah biasanya idealnya itu pengabdian dari hasil riset sebetulnya Bapak Ibu. Dari hasil riset ke pengabdian lalu ke RPS biasanya integrasinya. Nah itu bisa juga sebagai produk dan prototip. Jadi dari situ kita bisa hakikan, dapat luaran lagi gitu. Dan seingat saya ada grant-nya juga, grant prototype gitu di INTI. Lumayan nilainya 60 juta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan di sana gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk produknya. Nah, cara memasukkannya gimana? Oke, cara memasukkannya sebetulnya gampang Bapak Ibu. Intinya adalah kuncinya sebenarnya di lemlitnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana landing approve produk dan prototipenya Bapak Ibu. Kalau landingnya misalkan, oh ini coret, ya berarti coret nggak bisa produk dan prototip gitu. Jadi biasanya kontrolnya di landing. Hanya internal yang bisa approve. Nah, contohnya misalkan saya mau ada produk prototip nih Bapak Ibu. Jadi salah satu luaran riset saya, contohnya mana ya? Kok saya coba langsung praktek ya Bapak. Jadi ini salah satu dibanding di tahun 2025 saya Bapak Ibu bentuknya prototipe. Oh, mana ini? Misalkan ini salah satu luaran riset saya ya, jadi ada smartbook berbasis augmented reality gitu ya. Jadi ada virtual virtual try on-nya. Jadi virtual try on itu kita bisa nyoba, misalkan kita punya baju nih, contohnya yang PPB, dan sekalian lihatin produk saya. Ya misalkan ada ikat kepala gitu ya, jadi kita bisa bisa ada try on-nya gitu. Gitu ya, try on ya. Jadi ada muncul augmented reality gitu. Nah, produk ini, jadi riset saya itu eh, menghasilkan dua luaran Bapak. Pertama adalah try on ini, yang kedua ada smartbook berbasis AR. Jadi
seperti buku gitu ya, kalau kita scan akan muncul augmented reality-nya Bapak Ibu seperti tadi gitu. Nah, ini bisa kita daftarkan ke Sinta. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bisa buka ya di sini di My Sinta. Ada di sini produk prototype. Lalu kita bisa klik di sini, ada klik add produk prototype Bapak Ibu di sini. Nah, kalau kita klik, muaranya adalah dari risetnya apa gitu. Jadi kalau produknya mahasiswa bisa tidak. Nah, sayangnya belum bisa Bapak Ibu kalau dari produk mahasiswa, kecuali dari mahasiswa itu kita daftarkan ke Lemlit. Lagi-lagi Lemlit yang jadi penentu gitu. Misalkan Bapak Ibu kan selain Grand punya penelitian mandiri ya. Nah, itu harus diajukan dulu ke Lemlit untuk bisa di-approve gitu. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini hasil dari 2025 ya, riset saya ini ya, pengembangan immersive finance system. Jadi finance system itu berbentuk augmented reality gitu, yang seperti tadi dicontohkan. Jadi tinggal kita klik saja ini bentuknya add product atau prototype. Sebetulnya secara resminya itu bisa dianggap sebagai produk Bapak Ibu, karena sudah dipublikasi. Seperti itu ya. Cuma kalau kita mau dapat prototipenya juga, ya tinggal prototipe dulu dua-duanya gitu. Jadi sekali mendayung produk dan prototipe kita bisa dapat. Nah, kita misalkan prototipe dulu ya. Kita klik prototipe di sini. Nah, tinggal kita masukkan nih. Misalnya judulnya adalah Immersive Payment System. Jadi kita itu. Nah, TKT-nya Bapak Ibu TKT bagian apa nih? Kalau saya sosial humaniora ya. Nah, levelnya kalau bentuknya prototipe biasanya itu ada rentang antara 4 sampai 6 Bapak Ibu. Kalau misalkan 1 sampai 3 kan fundamental ya, riset dasar gitu. Biasanya konfirmasi teori dan lain-lain. Nah, kalau produk biasanya antara 7 sampai 9. Jadi anggaplah saya level 5 ya, prototipe gitu. Tahunnya ini dari tahun 2025, deskripsinya eh, ini aja saya copy. Nah, paling yang kita butuhkan adalah covernya Bapak Ibu. Kita butuh cover nih, covernya seperti apa. Jadi ya kita tinggal di sini, tinggal kita screenshot saja cover websitenya gitu ya. Jadi kita screenshot covernya. Nah, kita karena bentuknya harus gambar ya, jadi kita pilih yang gambar yang harus ini formatnya harus ya JPG screenshot. Sebentar. Oh, ini beda. Konversi dulu. Jadi bentuknya harus bentuk image Bapak Ibu.
kita harus memindahkan dahulu. Oke, asal dulu aja Bapak Ibu ya. Jadi kita asal dulu nih, misalnya di sini kita tambahkan kan gini ya. Nah, jadi nanti dia akan ada tuh gitu. Nah, kita selanjutnya adalah klik filenya. Biasanya file itu berisi kayak fitur-fiturnya gitu. Terus kemudian halaman-halamannya kita copy. Nah, gampangnya adalah kita misalnya kuliner nih. Nah, tinggal kita screenshot saja Bapak Ibu ininya. Jadi screenshot produknya ke dalam bentuk file. Kan gini ya. Harusnya sih banyak ya. Fitur-fiturnya harus banyak gitu. Karena intinya adalah meyakinkan klien gitu bahwa produk Bapak Ibu tuh memang beneran ada sih gitu ya. Nah, biasanya saya masukkan nih di sini websitenya gitu, saya masukkan website. Setelah itu kita save as ke PDF Bapak Ibu. Nah, dalam bentuk PDF gitu. Jadi nanti setelah itu kita baru attach filenya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, setelah itu tinggal kita klik add prototype saja gitu. Jadi proses mekanismenya gampang sih. Nah, ini kan nanti kan akan menunggu ini gitu. Ada proses waiting for validation gitu. Nah, artinya ini harus dari bagian language-nya yang approve gitu. Ada yang bagian untuk approve. Oh iya, oh bagiannya Wida. Nanti di akunnya Wida akan muncul tuh uh, prototipe Bapak Ibu gitu. Apakah bisa oke atau enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kayak misalkan seperti ini ya, saya juga pernah di reject Bapak Ibu gara-gara eh, ada bagian-bagian tertentu yang kurang sesuai gitu. Seperti biasanya ini kan produk ya. Nah, produknya itu mitranya atau waktu itu tidak bisa diakses, jadi makanya di reject. Komennya ada. Jadi yang di reject itu ada komentarnya Bapak Ibu. Contohnya ini ya. Kalau kita klik, iya mana nggak ya? Oh nggak ada Bu. Tidak ada komennya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kita tanyakan langsung ke bagian leadnya gitu kalau misalkan di reject. Kenapa produksinya di reject gitu? Tanyakan ke lab. Oh produk Bapak jelek. Oh enggak begitu ya. Jadi sebetulnya penilaiannya bukan jelek dan bagus, yang penting validasi ini ada atau tidak gitu sebetulnya saya. Karena jelek atau tidaknya kan itu ibaratnya kayak bergantung terserah peneliti gitu ya, tanggung jawab peneliti. Nah ini untuk prototipe Bapak Ibu. Nah bagaimana untuk produk? Hampir sama, tapi di sini bedanya adalah kalau kita klik produk, nah di sini ada produk Bapak Ibu. Sama ini diklaimnya berdasarkan riset kita. Misalnya saya menambahkan produk yang sama ini. Nah, bedanya adalah kalau Bapak Ibu perhatikan di sini sudah ada link dan mitranya Bapak Ibu. Ini yang harus diisi wajib gitu. Jadi tinggal kita copy gitu ya bagian website kita, atau kalau produk kita ada di e-commerce misalnya sudah dijual bebas, tinggal kita klik saja untuk produk yang dijualnya itu. Nah, tinggal ini nama mitranya. Kalau nama mitra biasanya pembuat websitenya bisa, atau kalau Bapak Ibu di e-commerce misalkan Shopee bisa gitu. Atau misalnya dengan percetakan berarti Bapak Ibu percetakan nama percetakannya gitu ya. Jadi bisa percetakan, bisa intinya ini kan ada percetakan buku di Kosan Medan gitu. Percetakan apa Shopee gitu. Seperti itu. Cara UMKM. Negara asal mitranya juga sama, ini tinggal kita masukkan ya seperti itu. Nah untuk cover dan attachmentnya sama juga gitu. Nah kira-kira seperti itu.
untuk produk Bapak Ibu. Jadi nanti sebetulnya kuncinya adalah di Bapak Ibu dan nanti di Lemrit yang melakukan proses approve dari produknya Bapak Ibu gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalau untuk memasukkan produk ya. Nah strategi itu sobat nilai 500-nya Bapak Ibu harusnya bisa ada di tangan nih. Jadi mayoritas mungkin bisa jadi teman-teman bisa dapat minimal skornya 500 Bu di setiap 3 tahun gitu. Nah, sebetulnya inline dengan ini Bapak Ibu, dengan roadmap-nya riset induk nasional ya, RIRN gitu. Jadi saat ini riset-riset itu diarahkan dari luarannya yang sudah menerima Pak Hartono, Pak Hartoni ya. Jadi Pak Hartono itu biasanya orientasinya produk ya. Jadi saya pernah dulu lihat mesin pencacah apa gitu Pak Hartono. Nah, kalau brand itu karakteristiknya yang berpotensi ada paten sederhana Bapak Ibu. Makanya saya kan dapatnya dua nih di BRIN tahun ini. Yang pertama adalah saya membuat prototipe smart box. Jadi kayak mesin pembelajaran nabung gitu ya, nabung untuk anak kecil gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan ketika kita nabung ada feedbacknya, ada gamifikasinya gitu. Jadi IoT ada bentuknya juga dan ada softwarenya juga gitu. Nah, yang BRIN itu sukanya begitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saat BRIN itu kan dibuka 4 kali setahun ya Bu ya. Jadi fleksibel sekali gitu. Saran saya sih itu salah satu sumber pendanaan yang baik gitu BRIN ya. Bapak Ibu bisa sampai di sana 4 kali setahun. Nah itu eh, sampai pendanaannya itu sampai 500 ya, kalau 500 juta gitu. Itu kan lumayan banget. Dan multi years enaknya. Jadi saya dapat 2 tahun sih. Kalau saya dapatnya 2 tahun gitu multi yearsnya. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Ya. Ya. Kalau saya lihat dari akun admin Sinta, memang di sini belum banyak prototipe dan produk yang mendapatkan. Nah, terkait dengan hal itu, saat ini kan sebenarnya di PJ itu lebih banyak penelitiannya masih dominan penelitian fundamental yang TKT-nya 1 sampai 3. Katakanlah seperti saya misalnya tahun ini saya dapat 5, jadi masih di penelitian fundamental. Nah, ketika saya ingin membuat satu prototipe, nah apakah misalnya saya sudah menemukan bahwa untuk budidaya satu tanaman ada pakai teknologinya seperti ini. Apakah itu kemudian bisa saya buat prototipe-nya? Karena kalau membuat produk pupuknya saya belum. Tetapi kami sudah bisa menemukan ternyata kalau untuk tanaman ini cocoknya pakai pupuk ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andai kan itu bisa dibuat satu prototipe, itu bentuknya seperti apa? Dan apakah kita perlu membuat manual punya atau apalah best practice atau apa? Apakah harus membuat seperti itu yang bisa kita dan kemudian best practice itu apakah perlu kita aplikasikan juga seperti apa? Baik, langsung jawab dulu. Ya, pertama bisa sekali Bu dari riset fundamental itu idealnya adalah belum bisa membuat prototipe ya karena kan masih konfirmasi teori ya bahasanya. Tapi kita bisa membuat rancangannya dulu, rancangan awal biasanya. Nah, salah satunya adalah tadi bisa berupa prototipe itu kan bisa berupa desain Bu ya. Kalau Bapak Ibu di bidang IT mungkin kenal Figma nggak Bapak Ibu? Atau flowchart ya. Nah, flowchart juga bisa disebut sebagai prototipe Bapak Ibu. Flowchart itu yang kayak alur bagian gitu ya. Nah, itu bisa disebut sebagai prototipe. Nah, syukur-syukur adalah kita punya Canva kan. Itu eh, kalau sekarang lebih enak lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu aplikasi ini nggak namanya Lovable. Nah, ya. Jadi ada yang kita bisa membuat website otomatis gitu, namanya Lovable. Itu setiap saya mengajukan itu pakai, jadi kan gini, ketika saya membuat rancangan proposal kan, ketika tidak ada bayangan prototipe kan pasti reviewer akan ini produknya seperti apa sih kan. Nah kita membuat desain awalnya. Nah saya biasanya pakai ini Bapak Ibu, namanya Lovable. Coba, iya, Lovable gitu ya. Oke pelangi lagi.
Tapi ini khusus untuk pembuatan website Bapak Ibu. Jadi gini, ini contohnya ini, ini yang sedang saya ajukan. Ini riset waktu saya ini Bapak Ibu. Jadi salah satu kedua saya kan di pertama tadi immersive payment, yang kedua saya sebetulnya membuat sampah, IoT sampah gitu. Nah ini coba tunggu dulu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini prototipe Bapak Ibu. Jadi ini yang disebut sebagai prototipe. Jadi prototipe itu kan levelnya Bapak Ibu bisa bentuknya desain ya. Desain misalkan bentuk boleh Canva gitu. Canva kan ada namanya apa ya, user interface gitu kan. Nah itu bisa juga pertama. Bisa juga bentuknya lukisan. Lukisan juga bentuknya bisa juga prototipe Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Bu Ida di pertanian ya Bu ya, misalkan pupuk organik bentuknya gambar dulu, lalu akan jadi seperti apa itu juga bisa disebut prototipe. Nah kalau saya biasanya berbentuk sistem informasi. Nah udah seperti ini bisa bisa disebut sebagai prototipe. Bahkan ini bisa dipublish Bapak Ibu. Ini ya. Jadi kita bisa mempublish ini domainnya nih, Pokdawis Gigi dan Hub Lovable gitu. Ini bisa kalau kita buka, coba ya. Nah, kalau kita buka, bentuknya seperti website pada umumnya gitu. Tapi ini kan destinasi wisata, ada smartbox gitu, ada konten airnya, event agenda gitu. Ini sudah berbentuk prototipe gitu. Nah ini yang saya masukkan ke dalam proposal, waktu saat pengajuan ya, dan terima gitu. Mayoritas sih ketika saya memberikan gambarannya itu peserta gratis 100% lah, belum pernah ditolak gitu. Ketika saya ada gambaran seperti ini. Nah pertanyaannya kan gimana cara buatnya? Gitu. Bapak Ibu ada yang tahu nggak cara buatnya gimana? Belum. Pakai AI. Jadi kayak Bapak Ibu pernah pakai ChatGPT kan? Jadi jadi pakai prompt doang Bapak Ibu nih. Nah ini nih. Belum jadi kategori. Jadi bentuknya prompt saja gitu. Ini ada prompt. Biasanya yang saya lakukan adalah dari ChatGPT dulu. Kita cobain aja ya praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan mau buat apa Bu Ibu? Kira-kira contoh ya, kita misalkan buatlah prompt prompt baca Quran Pak. Baca Quran gimana nih Pak? Ini mungkin jadi harus ada baca Quran untuk misalkan buta huruf gitu ya Pak ya? Contoh ya Pak. Oh ya, prompt untuk membuat misalkan website baca Quran untuk buta huruf. Tapi saya biasanya awalnya bukan promnya dulu aku, tapi buatlah konsep prototipe ya. Prototipe akan gunakan warna cerah dan teknologi tinggi misalnya. Jadi pertama kita pancing dulu dari generatif AI ini atau ChatGPT fitur-fitur seperti ini gitu. Kalau kita cocok dengan fiturnya berarti lanjut gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau belum tinggal kita adaptasi aja. Misalkan cocok ya. Nah, baik. Kita buat promnya. Buat prom pengembangan website di lovable.ai. Nah, tadi buat promnya Bapak Ibu. Nah, ini aja yang kita copy Bapak Ibu. Bagusnya adalah pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Yang lebih akurat ya. Jadi saya sarankan menggunakan bahasa Inggris. Gunakan bahasa Inggris. Jadi nanti walaupun riset Bapak Ibu ada fundamental bisa diajukan ke prototype gitu. Nah ini kan, jadi kita tinggal copy aja di sini. Nah kita di sini tinggal pastikan aja di sini Bapak Ibu, dipastikan di sini. Ya.
lalu jadi akan membuatkan websitenya mudah itu gitu sekarang. Jadi untuk membuat prototipe dan produk eh, dalam hitungan menit Bapak Ibu sekarang. Sekarang luarannya terapan yang eh, lovable itu. Kan kalau penelitian terapan kan luarannya ini ya Bapak Ibu ya, ada prototipe, kemudian ada feasibility study gitu. Nah, cepat gitu. Jadi nggak usah pakai developer lagi karena sudah ada lovable seperti itu. Nah, ini agak menunggu karena dia ada proses kan, ada proses teknik tes dan lain-lain gitu. Mungkin sambil menunggu agak agak lama ya Pak Melintang, mungkin bisa dari Pak. Ya. Lupa namanya siapa? Pak Ita. Pak Ita. Silakan Pak. Ya. Mungkin ya Pak. Saya dosen PAI. GJ bukan perguruan tinggi agama Islam. Saya sudah muda. Ya. Kesulitan untuk mencari teman riset khususnya di UGJ. Saat ini alhamdulillah sudah berjalan 10 bulan bekerja sama dengan pusat riset sains data dan informasi. Dan saya pun melibatkan berapa ya, 4 disiplin untuk sekarang: pendidikan Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan produknya ini banyak jika saya mampu dan Allah mengizinkan itu akan luar biasa. Karena apa? Saya membuat model pembelajaran Al-Quran dengan metode Yusra. Nah, yang dipahami oleh kebanyakan orang itu ketika mendengar Yusra, sebagaimana Pak Eko mengatakan, ikro. Itu bukan sejenis ikro, tapi ada kemiripan dengan ikro. Jadi ada tahapan begini. Level 1 itu belajar mengaji. Setelahnya belajar mengaji, ada belajar bahasa Arab praktis dan fungsional. Dalam hitungan 14 kali pertemuan, itu bisa membaca teks berbahasa Arab. Berikutnya memahami Al-Quran dari sisi morfologi, sintaksis, dan kosakata. Ketika seseorang itu membaca Al-Quran Al-Karim, dia akan menarik nafas dalam-dalam. Karena apa yang dibaca itu paham. Nah, yang menariknya itu untuk Yusra level 3 memahami Al-Quran, pihak peneliti BRIN itu sudah siap menggandakan master menjadi template. Nah, template ini yang akan digunakan untuk penelitian berikutnya. Saat ini kan sampelnya juz 30. Itu bisa juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 29. Nah, jika ada rejeki kan kerja akan tersangka. Seperti itu. Nah, saya itu hingga hari ini masih kesulitan untuk mencari teman. Tapi walaupun sekarang yang diajak itu termasuk orang-orang yang luar biasa, punya kemampuan luar biasa, cuma mereka memiliki kesibukan. Nah, karena memiliki kesibukan, pekerjaan ya dikuasai oleh saja. Seperti itu. Nah, karena itu mohon apa namanya yang tadi disampaikan oleh Pak Ayat itu saya sudah bisa tangkap, ya. Saya pikir langkah-langkahnya kalau misalkan ada PowerPoint, langkah pertama apa, nanti bisa dikembangkan ke AI. Nah, termasuk ya kan Pak Ayat di UGJ, wakil rektor 3 itu teman saya sekelas. Pak Oji. Pak Andi sekarang WR4 Pak. Ya. Ya. Gitu. Nah, barangkali di sana itu ada dosen yang bisa membantu saya, ya. Karena kesulitan sekali untuk mencari mitra. Itu Pak Ayat. Yang paling penting apa yang paling disampaikan oleh Pak Ayat itu bisa ada PowerPoint-nya, nanti bisa saya gunakan. Baik. Gitu Pak. Baik. Ya, nanti ada PowerPoint-nya Pak. Saya kirim ke Bu Wiwit ya Pak untuk PowerPoint-nya. Lalu untuk tadi minta riset ya Pak. Ini mungkin sharing juga sekaligus apa yang dilakukan oleh kami biasanya Pak. Pertama kami itu punya program namanya OLOS Pak, One Lecture One Scopus gitu. Jadi luarannya setiap dosen tuh terus fokus gitu ya. Nah itu ada. Nah biasanya kita
bekerja sama dengan institusi beberapa institusi terpilih gitu di Indonesia. Nah, itu kita saling tukeran informasi Pak, atau saling bergandengan dengan riset gitu. Jadi mulai dari misalkan kita butuh tadi ilmu di bidang agama Islam, nah kita nanti kontak ke sana gitu. Nah itu pertama. Jadi mungkin dari UGJ kan sudah MOU banyak ya Bu, ya? Mungkin bisa bisa. Kalau nggak salah ada banyak konsorsium ya, seingat saya. Di conference juga ada konsorsium kan. Nah itu bisa satu networking kita sebetulnya Pak, tuh yang untuk bekerja sama. Nah, langkah kedua Pak, kalau menurut saya ada namanya research gate Pak. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya Pak, research gate. Jadi research gate itu kalau anak-anak zaman sekarang kan pakainya media sosial TikTok gitu ya. Kalau untuk akademisi ini research gate Bapak Ibu. Nah research gate ini saya sama Bapak Ibu. Kemarin kita saya ada sekitar 8 mitra internasional itu kenalannya dari research gate Bapak Ibu. Sok kenal aja. Misalkan kita pertama memuji ya, oh riset Bapak bagus gitu, saya tertarik nih. Nah biasanya mereka responsif Pak, seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan dulu sebentar izin. Ada ajan dulu kali ya, tunggu ajan dulu gitu. Ada bantu build prototype. Ini ada prodinya di sini. Oh, iya kan? Itu gitu kenalan sih. Developer saya biasanya dari UNES. Ya hasil networking. Itu orang IT-nya. Oh, misalnya Zen IoT, IoT gitu. Di masih Pasti. mahasiswa ke saya udah ada di sini kan baru semester 1 buka rutin bisa Tapi itu bisa dicari aku. Tapi kan butuh biaya mahal. Grant Iya. seharusnya. Itu kan di Bandung akhirnya makan Tapi itu mandiri. Uang sendiri. dari sisi kita Ini sayang banget. Brand. Jadi biaya untuk IT kan juga ada dari Bandung semua berapapun saya ini. Ya. Kalau dari hibah kan suruh orang aja. Baik. Iya. dan sama kan saya nggak ngerti. Jadi pernah saya didiskutin untuk volunteer. Volunteer, oh pantesan susah. Hibah aja kan menarik, karena di PA itu jarang. Ya. Jadi kalau di agama Islam jarang banget tuh spesifik. Orang-orangnya kan mayoritas ya basisnya itu sosial, jarang banget ya bentuknya prototype. Iya. Jadi potensi sebetulnya. Dan sebelumnya kalau dikerjain Tiba aja. Izin. Izin, ini mungkin dari Bapak Ibu kan research ya, tapi ini cukup penting juga buat saya karena saya kenalan dengan orang luar itu dari sini Bapak Ibu. Nah ini kan
kenalan sok dekat aja gitu. Ya, misalkan kita bisa ini ya, misalkan ini dari orang Nigeria nih, saya pernah kolaborasi gitu ya. Eh, Ya awalnya ini aja, Pak saya punya disiplin bidang ilmu ini gitu. Kira-kira kita bisa berkolaborasi tidak gitu. Nah biasanya lanjut tuh seperti itu. Nah saya pernah waktu itu kan kalau di di ya ada namanya PHC ya kalau nggak salah, ya hibah grant untuk Prancis gitu. Nah saya pernah dapat linknya juga dari research grant gitu Pak untuk orang-orang Prancis. Nah kalau menurut saya untuk case-nya Pak, Pak Ita ini, saya tadi ngobrol dengan Bu Yudit, Pak Ita kan kerjasama dengan BRIN ya, itu ada pendanaan Pak, nggak ada ya Pak. Nah itu sayang banget Pak kalau sebenarnya kalau soal IT-nya kan itu bisa dikerjakan oleh orang profesional ya Pak ya. Jadi saya biasanya kalau dapat grant itu kan lumayan tinggi ya. Kemarin terakhir itu dapat 500 juta gitu. Nah untuk membuat prototipenya saya butuh 120 juta Pak. Karena konsepnya kan ada STEM learning metamorphosis ya dari kupu dari apa sih, dari telur ke telur kepompong ke kupu-kupu gitu. Nah itu ada karena ada sedikit di bahannya itu membuat apa ya, pakai green product Pak. Jadi dari ampas apa itu saya lupa. Nah itu biayanya cukup mahal. Jadi akhirnya kita masuk production gitu. Nah itu sudah ada vendornya, ya butuhnya sekitar 120 juta gitu Pak. Jadi salah satu caranya menurut saya ini Pak, dari Pak eh, itu mengikuti beberapa grant Pak. Contohnya, apalagi Bapak kan spesifik di pendidikan agama Islam Pak. Dan itu jarang sekali Pak yang teman-teman kita di agama Islam yang membuat produk dan prototipe gitu. Jadi menurut saya sih peluangnya besar sekali gitu. Apalagi kalau kita bicara jurnal nih, jurnalnya ke Scopus, bicara soal agama itu sangat sedikit Pak. Makanya jurnal-jurnal yang biasa jurnal yang basisnya adalah agama Islam, syariah itu lebih mudah diterima di Scopus ini ya jurnalnya ya. Jadi kalau pengelolaan jurnal kita ada kan jurnal agama Islam nggak ada ya. Kalau misalkan ada itu peluang untuk Scopusnya tinggi Bu dibandingkan dengan sosial ya atau pendidikan gitu susah banget itu Pak. Pak dokter ya Pak Ita. Pak Ita kan sudah dokter ya Pak ya, maksudnya Pak ya. Nah itu bisa mengajukan BRIN Pak. BRIN itu sangat tertarik ketika produknya seperti Bapak gitu, aplikatif. Jadi itu kan bisa didanai bisa sampai 500 juta Pak. Nah itu vendornya, saya sih ada vendornya Pak, tapi jadi itu juga kenalan dari universitas-universitas lain. Juga saya ada vendor dari UNES, ada juga dari Jakarta juga ada. Intinya sih itu ya, memang karena pendananya cukup besar ya kalau di profesional. Pasti kalau dari misalkan mengambil teman-teman dari mahasiswa atau dosen, pasti masalahnya waktu Pak. Gitu. Jadi biasanya saya untuk membuat ini kan membuat prototipe produk saya gunakan profesional gitu. Ya uangnya dari hibah kan jadi nggak masalah juga sih. Gitu Pak. Ya nanti eh, kalau Bapak berkenan nanti bisa saya share proposal BRIN saya Pak. Ini bisa Bapak mungkin amati tiru modifikasi gitu Pak. Tapi insya Allah sih kalau konsepnya Bapak apalagi sudah ada gambaran produknya Pak, itu akan lebih berpeluang Pak. Iya, maksudnya ada prototipenya gitu. Jadi insya Allah bisa bisa lebih menjual. Mereka itu baik hibah dikti, BRIN itu kalau sudah punya fundamentalnya itu kuat, mereka lebih suka Pak. Peluangnya sangat tinggi gitu. Jadi misalkan riset-riset Bapak soal ngaji nih, nah itu sudah bagus, apalagi sudah punya prototipe gitu. Jadi peluangnya lebih besar. Itu sih Pak. Kita. Nah ini tadi sedikit lagi soal ini yang tadi ya. Yang tadi kita prom ya Bapak Ibu ya. Kan tadi kalau case-nya Pak kita kan sudah punya prototipe nih aman gitu sebetulnya. Tapi kalau kita bagi kita yang masih ngawang-ngawang ya nggak punya prototipe, nah ini pakai aplikasi Lovable lebih enak nih. Nah seperti ini ya. Gitu. Jadi misalkan read Al-Quran, learn letters gitu ya. Nah gitu. Bahkan sudah dibuatin huruf hijaiyahnya gitu. Gitu. Ada suaranya.
Oh gitu ya, iya. Ya itu 1 menit ya kita buat ya, prosesnya yang lama gitu. Nah ini salah satu, jadi kalau setiap risetnya Bapak Ibu luarannya ini kan bisa prototype gitu kan. Ya, kalau untuk mewujudkannya nih ke produk yang benar tentunya butuh developer. Karena kan ini kan kita hanya prototype desainnya doang ya. Jadi untuk sebetulnya ada sih di sini kalau Bapak Ibu cocok dengan sistemnya, dia bisa langsung kita beli domain dan segala macam. Cuma kan ya nggak fleksibel ya. Ini juga bisa kita tambahkan ya, misalkan kita mau menu apa lagi di sini. Ini fleksibel, tinggal kita ketik promptnya aja gitu. Misalkan saya mau tambahan ada pengawasan orang tua gitu. Tinggal di sini tulis aja tambahkan fitur pengawasan orang tua. Nah, saran saya adalah untuk prompt ini harus yang detail. Jadi makanya kita butuh ChatGPT untuk membuat fitur-fitur seperti ini supaya si Lovable itu bisa menangkap prototipe-nya gitu. Nah, ini bisa kita publish ya Bapak Ibu. Misalkan ini learn and break Lovable dan tab gitu ya. Kalau kita klik publish, dia akan muncul hampir sama seperti ini. Nah, ini kalau ini kan sebenarnya kompleks ya Bapak Ibu. Nah, ini karena ini saya kerjakan kurang lebih 30 menit Bapak Ibu untuk membuat prototipe ini. Tapi kan bukan saya ya, tapi kan Lovable gitu. Tapi konsepnya dari ChatGPT, kemudian di Lovable gitu. Jadi seperti ini gitu namanya. Nah ini waktu itu saya mengajukan ada linknya, saya sajikan di proposal, lalu screenshotnya saya ada. Nah kalau kita bayangkan Bapak Ibu sebagai reviewer, ada ajuan konsep prototipe seperti ini kan jadi lebih menarik ya. Oh artinya menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu sudah siap gitu, sudah punya konsep yang jelas. Padahal kita nggak jelas juga gitu. Kalau di belakang layar kita idenya belum jelas juga sebetulnya. Ya, tapi ini gimmicknya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kan lumayan ya, ada analisis website-nya, ada total kunjungan, gitu. Di sini ada sistemnya ada beda gitu. Ini dapat, ini bisa seperti ini Bapak Ibu. Ada tambahan anggota juga, ada konten HR-nya gitu. Seperti itu. Jadi ini cocok untuk misalkan teman-teman yang mau ke penelitian terapan kan sekarang seingat saya bocoran dari reviewer Dikti sih kan untuk riset fundamental itu maksimal 2 kali ya. Jadi kalau Bapak Ibu fundamental terus nanti akan dipending 1 tahun karena kan arahnya harusnya dari fundamental ke terapan, habis terapan ke hilirisasi gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah menerima fundamental nih naik level ke terapan gitu. Nah cara buat PTP seperti ini, apalagi didanai kan, jadi tinggal kita kasih ke developer. Nah, mereka yang akan ngerjain. Mereka akan lebih gampang ya kalau ketika kita sudah punya konsep seperti ini. Gitu. Oh, baru bebas. Oke. Udah, ada lagi pertanyaan barangkali Bapak Ibu? Sebelum break. Bapak Ibu, nanti kita break jam 12. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin 1 pertanyaan terakhir. Break. Ya, silakan. Ya. Kalau untuk kami di Kodik Restoran sudah terbit membuat prototype. Ya. Mau spek presiden itu apakah harus di atau Oke. Apakah harus dipublish dulu? Tidak Ibu. Kalau prototype, dia yang penting ada dokumentasinya. Jadi tidak harus dipublish. Jadi misalkan mau buat IoT virtual gitu misalnya ya. Jadi tinggal itu foto produknya atau foto rancangannya itu juga bisa. Nah dari prototipe sebetulnya bisa diakali banyak Bapak Ibu. Pertama kita bisa desainnya. Biasanya kan kalau di teman-teman elektro ada desainnya dulu kan Ibu ya. Ada sketsa awal gitu. Ada sketsa awal itu satu. Yang kedua misalkan dari flowchartnya. Jadi flow sistemnya seperti apa sih? Yang kedua. Yang ketiga bisa berupa langsung prototipenya gitu. Jadi tahapan itu bisa langsung 3 prototipe seperti itu. Gimana Bu? Dari luar? kalau lihat di Sinta itu nggak ada opsi buat klik, itu kan hanya ada edit prototype produk berdasarkan apa yang dipublish. Ya.
Oh iya, jadi misalkan ibu belum punya riset gitu ya, buat tapi sudah punya produknya. Nah itu makanya nggak bisa. Jadi basisnya adalah riset. Nah kalau ibu sudah buat produknya, ibu bisa membuat draft risetnya, lalu dikirimkan ke Lemnit. Nah caranya di sini ada bagian riset Bapak Ibu. Ya, ini kan bagian riset. Kalau nggak salah untuk riset tuh kita langsung memasukkan deh ke Lemnit yang mengirim. Ada ya Bu ya? Oh iya, dari Lembang yang input. Jadi kalau di kami ada form Bu, di LPPM ya, kalau di UNJ di LPPM itu ada form untuk penelitian mandiri. Jadi kita tinggal isi formnya seperti apa saja, nanti dari LPPM akan memasukkan ke sini. Contohnya ini kan dari riset ini kan baru dari beberapa ya, dari BIMA ya. Tapi riset saya kayak di BRIN, kemudian di soal kelola tipe 1 dan 2 kan belum ada. Nah kita masukin manual gitu. Seperti itu Bu. Ya. Ya, sudah cukup ya. Ya nanti insya Allah jam 1 Bapak Ibu saya sharing soal strategi publikasi ini mungkin apa ya pengalaman saya saja ya bagaimana menulis eh, publikasi gitu yang kita bisa menemukan originalitas, bisa menemukan posisi riset kita di mana dan bisa menjadi novelty penelitian ya. Dan itu kalau Bapak Ibu concern sudah punya data dan sudah lain-lainnya bisa dikerjakan sehari sebetulnya. Nah itu yang mau ngomong kita memanfaatkan AI sih Bapak Ibu. Tapi nanti kita share juga caranya gimana mengakali AI supaya tidak terdeteksi termitin dan apa namanya AI checker gitu. Nah itu ada trik-triknya juga. Jadi insya Allah harapan saya sih ketika Bapak Ibu ada di sini nanti sampai jam 3 mungkin Bapak Ibu sudah punya satu draft jurnal yang bisa di submit di jurnal fokus gitu, seperti itu. Ada yang banyak yang gratis juga Bapak Ibu, jadi tenang saja gitu. Dan bahkan ada besok ada insentif dari kementerian, WIWIT insentif publikasi sebesar 15 juta kalau nggak salah. Jadi selain dapat dari UGC, dapat dari kementerian juga gitu, double dapatnya. Oke. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini. Nanti untuk sesi 2 tidak kalah menarik ya, penting juga terkait dengan trik atau strategi untuk publikasi di jurnal Scopus. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini kami tutup. Untuk acara selanjutnya adalah Isoma. Bapak Ibu bisa menuju ke depan untuk mengambil makan siang serta sholat zuhur. Demikian acara sesi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Iya sih. Dan takutnya sudah ada literasi itu belum, udah pernah belajar belum? Kan saya menyesuaikan sudah pernah ada pelatihannya belum? AI. Iya Bu. Sudah. Habis ini lagi ya Bu ya. Waktu itu deh. Oh, iya. Itu sudah familiar ya.